Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khairin wa afiyah wassalamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat zahir dan batin, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak melihat tempat, ya, dimanapun kita bisa belajar, karena ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sekedar berusaha, ya. Jadi untuk pesannya, hormatilah ilmu, ya. Ilmu itu orang yang memberi kita pengetahuan walaupun satu huruf, ya, karena itulah keberkahan ada di sana. Jadi walaupun yang memberikan itu anak kecil, ya. Jadi itulah tadi ilmu tidak memandang siapa yang menyampaikan. Undur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, itu adalah trik kita dalam menuntut ilmu, anak-anak Bapak semua. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih melanjutkan materi yang lanjutan dari materi minggu lalu, ya, berkaitan dengan tata bahasa. Kita berkaitan dengan tata bahasa Arab, dan hari ini Bapak akan membahasnya tentang at-taraqib. Untuk anak-anak Bapak yang minggu lalu sudah belajar tentang al-hiwar, ya silahkan dipraktekkan, ya nak, ya. Nah, kita akan lanjutkan ini berkaitan dengan tata bahasa. Ini sangat penting, jadi anak-anak Bapak silahkan ikutin materi ini sampai tuntas dan dengan penuh perhatian, ya. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak Bapak, kita masuk kepada bab taraqib. Nah, apa itu taraqib? Ini berkaitan masih bab anggota keluarga, al-usratu fil baiti, ya. Nah, yang ada bukunya silahkan dibuka halaman 64. Nah, di sini perhatikan, at-taraqib itu adalah tata bahasa atau urut susunan kalimat. Kita berkaitan dengan al-ismul mufrad, ini kata tunggal, ya. Isim mufrad itu adalah kata benda yang berbentuk satu atau orang sendiri, gitu, ya, maksudnya. Isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah bilangannya satu atau tunggal, jadi sendiri. Isim mufrad terbagi menjadi muzakkar untuk laki-laki, muzakkar ini adalah untuk laki-laki, dan isim mufrad muannas untuk perempuan. Jadi kalau untuk kata benda itu ciri-cirinya adalah kata yang ada tata marbutoh itu muannas, yang tidak ada tata marbutoh itu muzakkar, gitu, ya. Seperti waladun itu tidak ada tata marbutoh, berarti muzakkar, anak laki-laki, ya, misalnya. Untuk muannasnya misalnya kalau bintun itu pakai bukannya ta'nis, ya, tapi orangnya perempuan, tetap dia perempuan. Kalau kata bendanya contohnya saburotun, ada tata marbutoh. Nah, ta bulat ini, ya. Jadi isim mufrad muzakkar tidak terdapat ta marbutoh. Ini tata marbutoh, ya, ta sanggul namanya. Sedangkan mufrad muannas terdapat ta marbutoh, ya. Jadi kalau muannas ini ada tata marbutoh. Contoh mufrad muzakkar, ini kata mufrad yang tunggal satu, ya. Contohnya kolamun, pulpen atau pena. Ini tidak ada tata marbutohnya. Nah, ini dikatakan isim muzakkar, isim mufrad muzakkar. Sedangkan kurrasatun ada tata marbutoh ini, ya, kurrasatun kertas atau buku tulis, itu mufrad muannas. Kenapa? Karena ada tata marbutoh, ya. Jadi di sini bisa dipahami, ya, yang isim mufrad muzakkar itu tidak ada tata marbutoh. Sedangkan mufrad muannas itu ada tata marbutoh, ya. Ini digaris bawahi. Kemudian isim mufrad baik muzakkar maupun muannas yang kemasukan huruf alif dan lam maka menjadi isim ma'rifat, isim yang menyatakan sesuatu yang sudah dijelas. Contoh isim mufrad muzakkar ma'rifat, contohnya tadi kolamun, ya. Nih, tadi kolamun seperti ini ada tanwinnya, ya. Nah, ini masih nakiroh, masih umum. Nah, sedangkan al-qalamu udah ada ditambah alif dan lam, ini sebuah pulpen. Jadi pulpennya sudah tahu, pulpen yang dimaksud itu adalah yang sudah kita lihat. Nah, al-qalamu di sini ma'rifat. Kenapa sudah ada alif lam?
Kemudian sama, yang muannasnya al-qurrasatu. Bedanya apa? Yang sudah pakai alif lam sama yang tidak pakai alif lam. Yang sudah pakai alif lam karena sudah ada al-ma'rifat, di sini tidak pakai tanwin lagi, baris domahnya satu, tidak dua. Ya, al-qalamu al-qurrasatu. Kalau yang nggak pakai alif lam, qalamun. Qurrasatun ini domahnya double ya. Qalamun pakai tanwin. Nah, gitu ya. Baik. Jelas ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, harful jari, nah ini yang paling penting. Nah, huruf jar yaitu kata depan atau huruf yang masuk pada isim dan menjadikan isim tersebut majrur dalam kedudukan i'rabnya. Maksudnya gini, kalau ada huruf jar, ya nanti kita bahas huruf jarnya ada di bawah. Jadi isimnya yang tadi itu baris domah akan menjadi majrur di baris kasroh. Nah ini al-qurrasatu nanti jadi al-qurrasati kalau ada huruf jar ya. Al-qalamu jadi al-qalami gitu ya. Oke. Kita masuk dalam contohnya. Nah, jadi di sini ada min itu dari, artinya ini min artinya dari, ini kata penghubung huruf jarnya. Ada min artinya dari atau sebahagian. Ila itu artinya ke atau kepada. An artinya tentang atau dari. Ala artinya atas atau di atas atau ke atau kepada. Nah, jadi ala ini banyak artinya. Nah, ini huruf harful jari, tapi ini zorof bentuknya ya, zorful makan. Ya, tahta ini zorof, ini huruf jar. Nah, nanti yang penting tahu ini huruf jarnya min, ila, an, ala. Ini zorofnya tahta, fauqa, amama, waro'a. Nanti masih ada lagi di bawah. Nanti ya. Tahta di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang. Nah, ini adalah zorof. Sama tugasnya. Nanti kalau setelah huruf zorof, isim sesudahnya harus baris kasroh. Nah, kemudian ada fi. Fi ini huruf jar, ya, di dalam atau pada artinya. Bi artinya dengan, li itu bagi atau untuk atau milik. Nah, li itu artinya bagi, bisa untuk artinya bisa milik. Ya. Inda artinya di sisi atau milik juga. Janiba ini zorful makan ya, zorof makan yang ini. Ini kan harful jari wa zorful makan ya. Ini zorofnya yang ini. Nah, ini di sini salah, ini masih harful jari semua ya. Nah, ini maaf belum dirubah. Nah, baik, kita rubah aja biar jelas. Sebentar ya. Ini zorful makan. Ini Bapak ketik ini. Oh, belum. Pak Heri. Juga sama ya, zorful makan biar gampang. Baik, kita coba ulangi sedikit lagi, kita ulang sebentar. Baik, jadi harful jari ini zorful makan yang ini ya, tugasnya sama ya. Ini menyatakan tempat di bawah. Ini kata penghubungnya dari, sebagian gitu ya. Jadi min dari atau sebagian, ila artinya kepada atau ke, an artinya dari atau tentang, ala artinya di atas ke atau kepada. Lihat konteksnya aja nanti. Kemudian zarful makan itu ada tahta artinya di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang. Ya, itu ada di buku kamu halaman 64 sampai 65 ya. Kemudian ada fi, artinya di dalam, bi dengan, li bagi atau untuk atau milik, inda di sisi atau milik ya. Janiba artinya di samping, janiba, kharija di luar, dakhila di dalam, haula di sekitar. Ini kalau ada didahului oleh huruf ini, maka isim nanti sesudahnya harus baris kasroh ya. Nanti ada contohnya Bapak kasih. Nah, ini kita hafalkan dulu supaya mudah untuk mengingatnya ya. Nanti kalau contohnya seperti ini, sebelum kita hafal, perhatikan contohnya dulu. Nah, baik, perhatikan penggunaannya. Misal kata al-madrasatu, ini contohnya. Ini isim mufrad muannas ya, ada tata marbutoh. Di dalam ada fi.
Jadi kalau misalnya al-madrasatu ini awalnya baris domah, ketika udah didahului oleh huruf jer, maka domah baris ta yang domah ini jadi baris kasroh. Ini dia contohnya maksudnya. Jadi bunyinya fil madrasati, jangan fil madrasatu, nggak boleh. Nah ini dia tugasnya mengkasrohkan isim sesudahnya. Artinya di dalam sekolah, nah, gitu ya. Gitu juga kata al-baitu, ini contohnya. Ada didahului oleh zorful makan amama di depan. Jadi kita sebut al-baitu jadi al-baiti, amamal baiti, enggak boleh amamal baitu. Nah, ini dia kodenya ya. Jadi kita bisa mengerti memahami kalau ada kata amama, isim sesudahnya ini harus baris kasroh. Nah, ini amamal baiti, di depan rumah. Gitu juga ini huruf jar ala. Jadi al-maktabu awalnya pakai domah, setelah didahului oleh ala jadi alal maktabi. Nah, gitu ya. Al-faslu jadi waro al-fasli. Setelah didahului oleh zorful makan waro'a, jadi nggak boleh waro al-faslu, tapi jadi waro al-fasli. Nah, jelas ya? Inilah tugasnya. Jadi kalau anak-anak Bapak nanti jangan salah lagi. Nah, makanya ketika kita mendengar orang baca Al-Quran, kalau nggak melihat saja, dengar, kalau kita lihat ada aturan seperti ini, kita tahu salah dia baca. Misalnya amamal baitu misalnya gitu, nggak bisa ya. Misalnya ada lillahi ma fis sama, dia baca lillahu, nah, itu nggak jelas, nggak boleh karena ada huruf jar li tadi ya, lillahi, nggak boleh lillahu, nah, gitu ya. Tahu kita salahnya. Kenapa? Karena kita tahu kaidah bahasa Arabnya begitu. Jadi belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Baik, semangat ya. Nah sekarang kita mari menghafalkan huruf jarnya ini ya. Nadanya kira-kira seperti ini. Na 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 Mari hafalkan huruf jar dan zorof agar mudah mengerti bahasa Arab. Harful jari wa zorful makani, itulah yang mesti kita pahami. Nah, gitu kira-kira ya. Masuk. Min dari ila ke an, dari ala di atas, tahta di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang, fi di dalam, bi dengan li bagi, inda di sisi, janiba di samping, khorija di luar, dakhila di dalam, haula di sekitar, dakhila di dalam, haula di sekitar. Mari hafalkan huruf jar dan dzaraf agar mudah mengerti bahasa Arab. Harful jarri wa dzarful makani, itulah yang mesti kita pahami. Baik, agak terlalu cepat tadi ya, pelan-pelan. Na 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 na. Oke, 1, 2, 3. Mari hafalkan huruf jar dan dzaraf agar mudah mengerti bahasa Arab. Harful jarri wa zarful makani, itulah yang mesti kita pahami. Min dari ya, min dari ila ke an, dari ala di atas, tahta di bawah, fauqa di atas, amama di depan, waro'a di belakang, fi di dalam, bi dengan li bagi, inda di sisi, janiba di samping, khorija di luar, dakhila di dalam, haula di sekitar, dakhila di dalam, haula di sekitar. Teng 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 teng. Agak cepat. Teng teng na 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 na. Min dari ila
kean dari, ala di atas, tahta di bawah, fauqa di atas, amama di depan, wara'a di belakang, fi di dalam, bi dengan li, bagi, inda di sisi, janiba di samping, kharija di luar, dakhila di dalam, haula di sekitar, dakhila di dalam, haula di sekitar. Teng 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 teng. Nah, kira-kira gitu ya nak ya. Silakan dihafal dan mudah-mudahan semuanya mudah untuk menghafalnya ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan latihan. Ini sengaja Bapak bahas untuk nanti minggu depan kita insya Allah ulangan ya. Jadi tahu dan memahami nanti materinya. Baik. At-tamrinat, ini latihan. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan meletakkan kata yang tepat dalam bahasa Arab yang terdapat di dalam kurung. Nah, di sini al-ustadzu. Al-ustadzu bahasa Arabnya di dalam apa tadi? Iya, fi ya. Jadi tinggal tambah fi. Fil fasli. Ya, ini fi. Tulisannya seperti ini ya. Nah, al-ustadzu fil fasli. Guru di dalam kelas. Nah, kemudian ibu. Nah, fil matobakhi titik-titik. Jadi bahasa Arabnya ibu apa? Ummun ya. Jadi kalau di awal pakai alif lam. Al ummu fil matobakhi. Ibu di dapur. Kemudian pulpen buku tulis. Jadi di sini pulpennya dulu. Al qalamu wa al kurrasatu. Jadi al qalamu wal kurrasatu alal maktabi. Jadi pakai alif lam ya. Semuanya pakai alif lam. Al-qalamu wal kurrasatu 'alal maktabi. Ya. Aina tilmidu, di mana siswa? Huwa fil fasli, di dalam kelas ya. Fil fasli, fi al-fasli. Man fil baiti, siapa di rumah? Nah, ibu atau ayah. Jadi al-ummu wal abu fil baiti. Nah, atau al-ummu au al-abu fil baiti. Boleh salah satu juga boleh. Al-ummu fil baiti. Ya. Baik, paham ya? Silakan kita lanjut. Bagian B. Nah, ini pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Jadi nanti silakan ditulis supaya ingat ya, karena nanti masuk dalam ujian kita. Ainal abu? Ainal abu? Di mana ayah? Nah, kita tulis di mana abu? Al-abu misalnya ayah di sekolah. Al-abu atau di kantor boleh. Al-abu fit diwan, agak asing ya, atau di sekolah aja lah ya, biar mudah. Al-abu fil madrasati. Jadi al-abu tulis ini al-abu seperti ini, tambah fi, tambah al-madrasati ya, ada tulisannya di situ. Al-abu fil madrasati. Ainal ummu, di mana ibu? Al-ummu fil baiti. Al-ummu tambah fi tambah al-baiti. Jadi al-ummu fil baiti. Ibu di rumah. Kalau aina ini menanyakan tempat ya. Hal akhuka muhandisun? Naam. Nah, kalau jawabannya naam, jadi akhuka, apakah saudaramu itu insinyur? Naam, iya. Berarti akhuka jadi akhi ya. Akho iya. Jadi akhi, naam, akhi muhandisun. Jadi jawabannya akhi muhandisun. Hal jadduka fil baiti. Jadi akhi ini pakai iya ya, wow nggak ada k-nya lagi, akhi. Jadi a kho ya, baris domah jadi baris kasroh, akhi ya, ada ya mati. Jadi akhi fil akhi muhandisun. Jadi jawabannya akhi muhandisun. Nomor 4, hal jadduka fil baiti, apakah kakekmu di rumah? La, jaddi fil mustasfa misalnya. Apakah kakekmu di rumah? La, tidak. Berarti harus beda, di rumah berarti harus diganti di rumahnya ini dengan misalnya di rumah sakit ya, dokter dia. Berarti la jaddi, jadduka jadi jaddi. Jadi tinggal tulis jad, dal, baris domahnya diganti baris kasroh, kafnya diganti ya, ya sukun. Jadi jaddi, la jaddi fil mustasfa. Nah, tidak, kakekku di rumah sakit ya. Hal abuka tabibun, apakah bapakmu seorang dokter? La misalnya, tidak. Berarti harus beda ini. Jadi abuka diganti dengan abi ya. A ba-nya baris kasroh, wawnya diganti ya sukun, tidak pakai k ya. Jadi abi ya la abi, berarti tabibun ganti dengan misalnya mudarrisun guru ya. La abi mudarrisun.
Tidak, tapi ayahku adalah seorang guru. Nah, jadi la abi mudarrisun atau la abi ustadzun boleh ya. Yang penting beda jawabannya dengan yang ditanya. Jadi kalau jawabannya la pasti berbeda dengan apa yang ditanyanya. Jadi kalau na'am pasti sama. Ini na'am ya. Jadi hal akhuka muhandisun, na'am akhi muhandisun. Jadi tinggal perubahannya ini saja. Baik, buatlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang baik dan benar sesuai dengan contoh. Misal, contohnya at-tilmidu garis miring fil fasli. Jadi buat pertanyaan seperti ini. Aina tilmidu untuk yang pertamanya ditambah aina aja, aina doang ya. Aina saja. Jadi aina at-tilmidu. Baru dijawab. Tulis lagi at-tilmidu baru masukkan fil fasli. Jadi yang ditambah adalah aina dan ini double ya. Jadi aina tilmidu at-tilmidu fil fasli. Jadi cuma nambah ini aja yang baru dari kata-katanya. Ya, jadi at-tilmidu garis miring fil fasli. Jadi buat kalimatnya aina tilmidu, di mana siswa? Tanda tanya. Ini tulis lagi at-tilmidu fil fasli, masuk fil faslinya, ya. Jadi kalau nomor 1 al-ukhdu fil maktabati. Mudah kan? Tinggal tambah aina. Untuk yang garis miring yang ini ya. Yang di belakang, yang di depan. Jadi ainal ukhtu tanda tanya. Al ukhtu fil maktabati. Nah, gitu tinggal ini dihilangkan al ukhtu fil maktabati. Jadi kasih pertanyaan ainal ukhtu, aina saja. Kemudian tanda tanya dan ini masukkan tanpa garis miring ya. Tinggal gitu saja. Ainal ukhtu al ukhtu fil maktabati. Di mana saudarimu? Di mana saudari atau saudara perempuan ya? Saudari di perpustakaan gitu ya. Al mudarrisu garis miring fil fasli. Tadi kasih tanda tanya. Ainal mudarrisu tanda tanya al mudarrisu fil fasli. Gampang kan? Nomor 3. Al ummu garis miring fil matbahi. Jadi pertanyaannya adalah tinggal aina. Ainal ummu tanda tanya. Al ummu fil matbahi ya, gitu jawabannya. Ainal ummu al ummu fil matbahi. Al qalamu garis miring fil jaibi. Jadi ainal qalamu? Al qalamu fil jaibi. Di mana pena? Pena itu di kantong ya. Jadi ainal qalamu tanda tanya al qalamu fil jaibi. Ya. Al qurrasatu garis miring fil mahfazati. Ainal qurrasatu? Al qurrasatu fil mahfazati. Seperti itu ya. Mudah saja. Baik, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini rumus menyusun. Perhatikan, ini banyak sekali yang salah ketika ujian. Makanya sengaja Bapak bahas ini ya. Nah, kalau seperti ini ya. Nah, ini ada jadi huwa hadza falahun. Ya, ini ada kata tunjuk, ini domir ya. Mana dulu yang kita tulis, nah, kita harus cek dulu kata tunjuknya. Jadi kata tunjuk dulu yang harus kita tulis ya. Contoh hada jadi, nah, ini kakekku. Baru huwa falahun, dia seorang petani. Nah, jadi kalau ada tanda seperti ini, ismul isyarah kata tunjuk, baik haza atau hazi atau zalika atau tilkah, nah, ini dulu ya. Baru kalau nggak ada yang lain lagi ya, nanti lihat teksnya. Jadi ini kakekku, dia seorang petani ya, itu yang paling tepat. Kemudian ada tilmidun fi huwa Ahmadu al-Fasli. Nah, jadi gimana nih caranya? Nah, kalau begini nggak ada ini ismul isyarahnya nggak ada kan? Nggak ada. Jadi apa dulu? Nama. Kita cari yang nama orangnya dulu. Mana nama? Ahmad. Berarti Ahmadnya dahulu nih. Ahmadu tilmidun. Ahmad tilmidun. Ahmad seorang siswi. Huwa fil fasli. Nah, gitu ya. Dia di dalam kelas. Jadi Ahmad tilmidun. Ahmad seorang siswa. Dia di dalam kelas. Nah, gitu ya. Al fasli udah jelas di baris kasroh, pasti didahului oleh fi. Nah, gitu kodenya. Ini fi pasti berdampingan dengan al fasli. Jadi fil fasli. Kenapa? Ini sudah ada kode baris kasrohnya. Pasti ada fi. Nah, jadi Ahmad tilmidun huwa fil fasli, gitu ya. Kemudian ada hiya hadhihi ummi rabbatul baiti. Nah, ini seperti yang di atas. Yang mana dulu berarti? Kita lihat kata tunjuk. Ada hazihi karena ini ada yang menunjukkan untuk perempuan. Jadi bagaimana?
hazihi ummi, nah gitu ya. Hazihi ummi, ini ibuku. Baru dia seorang ibu rumah tangga. Hiya rabbatul baiti. Jadi hazihi ummi hiya rabbatul baiti. Mudah kan? Nah, jadi harus dilihat baik-baik mana yang dahulu kita tulis ya. Kemudian ada hazihi hiya rabbatul baiti al-matbakhi fi. Nah, ini udah jelas ini. Ada al-matbakhi baris kasroh, berarti ada fi. Nah, ini udah jelas di sini tulisannya. Fil matbakhi ini dan jelas ya. Karena kita tahu ini baris kasroh karena ada huruf jer. Pasti berdampingan ini. Nah, gitu aja. Kemudian ini ada hazihi dan hiya. Nah, nggak ada nama, berarti hazihi dulu. Hazihi rabbatul baiti. Ini ibu rumah tangga. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada at-tabashiru aina fi at-tabashiru al-khizanati. Ah, ini udah jelas. Gimana jelasnya? Ini fi dengan al-khizanati pasti bersatu ya. Fi al-khizanati. Kenapa ini udah ada baris kasroh? Jadi tinggal aina di awal karena pertanyaan. Aina at-tabashiru? Nah, tanda tanya seperti yang kalimat yang kita bahas yang tadi ya. Bagian C. Jadi at-tabashiru fil khizanati gitu. Aina tabashiru di mana kapur tulis tanda tanya. At-tabashiru fil khizanati. Kapur tulis itu ada di dalam lemari. Jelas ya? Nah, sedangkan bagian E ini kamu diminta untuk menerjemahkan kata-kata ini sesuai dengan kolom yang disediakan terjemahan bahasa Indonesianya. Contohnya misalnya kata nomor 1 bintun. Bintun itu apa? Anak perempuan. Cocok nggak anak perempuan di sini? Oh, nggak cukup ya. Menurun nih kan. 1 2 3 4 5. Anak perempuan nggak cukup. Yang pasnya apa? Bahasa yang lain, putri. Nah, putri berarti putri. Nah, itu pas kan? Putri. Nah, ini yang diterjemahkan dan terjemahannya diletakkan di sini. Ya, mungkin itu saja penjelasan kata-kata atau latihan-latihan yang perlu dipahami. Insya Allah kita minggu depan ulangan ya. Jadi dipersiapkan dengan baik ulangan bab 5 ini ya, bab 5 kalau nggak salah. Bab 5. Ya, kita bab 5, insyaallah minggu depan kita ulangan dan ini sudah Bapak bahas. Nah, ini kosakata yang tambahan silahkan dihafalkan yang masih baru ya. Ammun, ada ammatun, ada khalun, khali, saudara ya. Paman ini ya, dari ibu. Ada akhun kabir, akhun sogir, ukhtun kabirah, ukhtun sogirah. Ada matbakhun, khizanatun, faslun ya. Nah, ini silahkan dihafalkan. Ini contoh kalimatnya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti terlalu lama ya. Mudah-mudahan anak Bapak semua bisa mengikuti dengan baik dan hafal ya. Baik, syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak Bapak semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya ya. Untuk like, comment, subscribe, and share. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Bapak, kalau setiap tahun itu